Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5 bakal mempresentasikan materi tentang life cycle. Mungkin diawali dengan perkenalan kelompok dulu. Saya Muhammad Fernanda. Saya Liana Khairunisa. Saya Intan Wahyuni. Saya Rizkia Putri. Saya Ramja Zahari. Saya Desi Lutfiati. Saya Sarah Pustiwi. Saya Cahaya Saputra. Oke, terima kasih ya udah pada kenalannya. Nah, sekarang silahkan dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum teman-teman saya menjelaskan lebih lanjut lagi tentang siklus keuangan di masing-masing perusahaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu siklus keuangan secara umum. Siklus keuangan merupakan suatu sistem akuntansi yang mencatat dua kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan bisnis untuk menambah modal, yang kedua kegiatan bisnis dalam menggunakan modal untuk memperoleh aset produksi dengan tujuan memperoleh pendapatan. Siklus keuangan itu sendiri terbagi kepada dua, yaitu siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Siklus pendapatan itu terdiri dari dua, yaitu penjualan dan penerimaan kas. Misalnya, perusahaan menerima pesanan, terus pesanannya diproses, terus menerbitkan faktur, dan kemudian mendapatkan uang atas penjualan yang dilakukan. Kumpulan aktivitas yang dilakukan disebut dengan siklus penjualan ataupun siklus pendapatan. Penerimaan kas itu sendiri menunjukkan besarnya jumlah uang yang diterima oleh perusahaan itu sendiri. Pencatatannya digunakan adalah sistem aktual. Yang kedua, siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran yang dimaksud pada sistem ini adalah jumlah yang dikeluarkan atau diberikan oleh perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa yang diperlukan untuk menjalankan bisnisnya. Transaksi yang termasuk di dalamnya seperti transaksi pembelian kredit, pembelian aset, pembayaran gaji, pengeluaran biaya-biaya lainnya. Sehingga setiap perusahaan mengeluarkan uang, maka akan masuk ke dalam siklus ini. Dilanjutkan. Yang selanjutnya, kami melakukan observasi perusahaan. Yang pertama itu ada ke PT Citos, yaitu merupakan perusahaan manufaktur. PT Citos itu beralamat di Jalan Industri 3 nomor 5 Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Dimulai dari sejarah PT Citos itu sendiri, pada tahun 1979 PT Citos didirikan untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan sosial dengan memproduksi kursi-kursi yang berkualitas. Lalu pada tahun 1981 Citos terus mengembangkan produknya atas dasar penelitian ergonomi mebel dan pemahaman bahasa Indonesia secara mendalam. Pada awalnya PT Citos ini hanya memproduksi kursi lipat, salah satunya yaitu yang sedang digunakan di kelas ini. Itu merupakan salah satu produk dari Citos. Yang selanjutnya yaitu pada tahun 2001 Citos mulai memproduksi tempat tidur untuk rumah sakit. Dan Citos ini berkembang pesat pada tahun 2013 yang produksinya itu mencapai tingkat 1,2 juta unit per tahun. Lalu pada 2013 ini PT Citos terus tumbuh dan memproduksi lebih dari 200 varian mebel dan juga tempat tidur rumah sakit. Selain itu, PT Citos ini sendiri memproduksi mulai dari peralatan hotel, restoran, kelas, sekolah, kantor, maupun peralatan rumah tangga lainnya. Selain itu, mereka juga bisa memproduksi kursi atau peralatan mebel sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pelanggan.
Ini merupakan salah satu produk dari PT Citos, yaitu ada kursi lipat, ada tempat tidur rumah sakit, dan ada bangku sekolah. Untuk pemasarannya sendiri, PT Citos di Indonesia itu sudah memiliki 22 distributor dan 850 agen yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, PT Citos juga melakukan ekspor ke 34 negara, diantaranya Jerman, Pakistan, Qatar, Malaysia, bahkan ke Amerika. Di sini PT Citos sudah memiliki sertifikasi yaitu SNI untuk kursi lipat kerangka baja, untuk kursi baja kantor, tempat tidur baja beroda untuk rumah sakit dengan pengatur posisi tidur. Untuk kepemilikan modal di PT Citos ini sendiri, yang pertama, PT Citos ini modalnya berasal dari PT Tritirta Inti Mandiri, yaitu sebesar 71%. Yang kedua dimiliki oleh PT Bina Analisindo Semesta sebesar 1,23%. Yang selanjutnya dimiliki oleh Beni Sucianto sebesar 0,35%, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat dan publik. Nah, di PT Citos ini sendiri, untuk bagian keuangan itu dibagi ada dua, yaitu ada bagian keuangan dan bagian akuntansi. Yang pertama, bagian keuangan itu mengurus semua permasalahan mengenai pembayaran kepada supplier. Jadi, bagian keuangan ini menentukan kapan PT Citos akan membayar ke supplier dan membuat cek serta bukti kas keluar. Lalu cek itu ditandatangani oleh manajer finance apabila si jumlahnya berkisar antara belasan juta. Jika lebih dari itu, maka harus ada tanda tangan dari direksi. Yang selanjutnya ada bagian akuntansi, yaitu mengontrol pembayaran yang dilakukan oleh bagian keuangan serta menghitung pajak yang bersangkutan. Tadi kan udah disebutin ya, siklus keuangan ada penerimaan dan pengeluaran. Nah, ini pengeluaran yang dilakukan PT Citos itu dengan pembelian bahan baku dan penggajian dan upah karyawan. Terus penerimaannya ada penjualan produk jadi dan modal yang berupa saham. Di sini ada flowchart-nya ya, siklus keuangannya. Nggak kebaca mungkin, tapi saya jelasin aja. Sini kita mulai dengan bagian pemesanan bahan baku kepada supplier. Tapi di situ bagian pemesanan lapor dulu ke bagian keuangan untuk dibuatkan purchase order, karena biasanya untuk order bahan baku ini dilakukan secara kredit dan jarang dilakukan langsung tunai. Purchase order 1 diarsipkan di keuangan, yang satu lagi ke bagian pemesanan untuk dikasih ke supplier. Lalu supplier akan memberi surat jalan dan purchase invoice. Purchase invoice dan surat jalan ini kemudian diserahkan ke bagian keuangan lagi untuk diarsipkan. Lalu setelah beberapa lama, supplier datang lagi bawa surat jalan yang asli, purchase invoice yang asli, dan faktur pajak. Terus dicek kesesuaian sama LPB. Nah, LPB ini dari bagian produksi ya, laporan penerimaan barang. Dicek kesesuaiannya apakah sesuai yang dipesan sama barang yang datang. Kalau sesuai, bagian keuangan membuat tanda terima berkas tagihan atau T2BT yang nantinya diserahkan kepada supplier. Jika sudah jatuh tempo, bagian keuangan akan melakukan pelunasan, yang mana uangnya diserahkan ke supplier. Supplier nanti akan memberikan kwitansi, yang kwitansinya dengan materai tempel 6.000. Kwitansi itu diarsipkan, lalu bagian keuangan membuat bukti pengeluaran kas, yang mana bukti pengeluaran kasnya akan diarsipkan juga. Di situ siklus pengeluarannya selesai. Di sini ada lagi siklus pendapatannya ya, kan tadi supplier
selain menyerahkan surat jalan asli, faktur pajak dan purchase invoice yang asli, mereka juga ngasih bahan bakunya langsung ke bagian produksi, karena bagian produksi setiap bahan baku datang langsung diproduksi, jadi nggak ada disimpan dulu di gudang. Mereka produksi, terus tadi kan membuat LPB ya, yang diserahkan ke bagian keuangan. Terus bahan bakunya juga diproduksi jadi barang jadi, yang mana barang jadinya nanti akan diserahkan ke gudang. Nah, di gudang ini ada dua gudang, ada yang langsung menjual, ada yang dikasih ke agen. Setelah barangnya terjual, mereka lapor ke bagian keuangan, yang mana bagian keuangan membuat sales invoice dan faktur pajak. Penjualannya juga biasanya dilakukan secara kredit ya. Sales invoice sama faktur pajak yang satu diarsipkan keuangan, yang dua lagi ke customer. Setelah jatuh tempo, customer bawa uang, bayar pesanannya, terus dibuatlah bukti penerimaan kas, yang mana itu diarsipkan oleh bagian keuangan. Selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nuri. Selanjutnya ada pencatatan transaksi. Di perusahaan ini pencatatan transaksi sudah dilakukan oleh sistem, yaitu sistemnya Microsoft Dynamics X, dan perusahaan juga sudah membeli sistemnya. Jadi mayoritas sistem sudah dicatat di sistem, dan sebagian juga ada yang dicek oleh manusia agar tidak terjadi. Lalu pencatatan diinput di jurnal voucher yang diinput per hari, lalu diinput ke jurnal, lalu dibuat laporannya per bulan, yaitu di trial balance. Lalu laporan di trial balance akan dilaporkan di annual report, yang sekarang laporannya udah ada di IDX, udah update tahun 2018. Dan ini contoh-contoh dokumen yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama ada purchase order. Di dalam purchase order ada nomornya, ada tanggal, ada nama supplier, ada nama perusahaan, dan juga ada deskripsi barang, quantity, harga, dan juga beserta teks. Lalu ada laporan penerimaan barang, ada suppliernya, ada nama, ada quantity, ada quantity, ada harga, dan juga ada nama barang. Kalau misalnya pemesanan dilakukan secara bertahap, LPB ini boleh di-copy, tapi untuk penagihan tetap harus melampirkan yang asli karena LPB ini dibuat oleh perusahaan. Lalu ada surat jalan. Surat jalan ini digunakan untuk pemastian barang yang dikirim oleh supplier. Lalu ada faktur pajak, isinya adalah pajak-pajak yang tersedia di pembelian barang. Lalu ada faktur penjualan yang dikirim oleh supplier, isinya supplier, perusahaan, lalu identitas barangnya dan juga harganya. Lalu ada kwitansinya, ditandatangani di atas materai. Lalu ada invoice, dan dokumen-dokumen dari awal sampai kwitansi ini dari tadi yang dimasukin ke finance, terus untuk dicek dan untuk melakukan penagihan ke bagian finance. Lalu finance mengeluarkan invoice, dan supplier mengisi T2BT, yaitu tanda terima berkas tagihan. Lalu semua dokumen tadi diserahkan ke akunting untuk pengecekan apakah ada jasa yang terlibat atau enggak. Kalau misalkan ada jasa yang terlibat, maka akan dikenakan PPh pasal 23. Lalu di akunting juga akan ada pengecekan apakah barang yang diterima fisik apakah sama dengan yang ada di sistem. Lalu habis dari akunting, semua dokumen diserahkan ke finance untuk dilakukan penjadwalan bayar sesuai termin yang diserahkan oleh supplier. Lalu dibuat bukti pengeluaran kas yang isinya ada bank dan keterangan dari barang-barang yang sudah dibeli. Lalu ada dokumen-dokumen penjualan. Yang pertama yaitu nota penjualan.
Nota penjualan dibuat untuk customer, lalu nota penjualan ini diserahkan kepada finance untuk dicatat sebagai piutang. Yang kedua ada faktur pajak beserta surat jalan. Seharusnya surat jalan isinya nomor pengiriman barang. Surat jalan dan faktur pajak digunakan untuk melampirkan di barang saat barang dikirim kepada customer. Teknisnya barang dikirim dahulu, terus surat pajak dan surat jalan dan faktur pajak akan dikirimkan setelahnya, setelah barang sampai. Lalu ada bukti penerimaan kas yang isinya ada customer dan ada perusahaan. Selanjutnya akan Ya, terus selanjutnya ada perusahaan yang kedua ya, ada PT Asa Distribusi Mandiri yang bergerak dalam bidang jasa yang beralamatkan di Cigondewa Kaler. Ya, langsung next. Ya, ini ada struktur organisasinya ya, ada direktur, terus ada manajer operasional Wawan Waluya yang bertugas untuk bertanggung jawab atas seluruh operasional yang ada. Terus ada bagian gudang juga ya, auto untuk mengecek stok-stok barang. Terus ada admin ini untuk bikin fakturnya, sama ada bagian finance juga yang mengawasi masuknya uang dari pelanggan. Next. Nah, terus ada produk-produk dari PT Asa Mandiri ini ya. Yang pertama ada garam, terus minyak, tepung tapioka, dan makanan-makanan ringan. Ya. Terus ada pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi PT Asa ini mengambil barang dari prinsipal, terus barang itu disimpan di gudang PT Asa. Nanti PT Asa sendiri bakal mendistribusikan kepada sales-sales yang ada di Kota Bandung. Oh ya, selanjutnya sama Sarah. Ya, jadi di PT Asa Distribusi Mandiri ini siklus keuangannya tuh jadi ada pemasukan kas atau nggak penerimaan kas sama pengeluaran kas. Nah, yang termasuk dari penerimaan kas ini itu ada dari modal pemiliknya sama ada pendapatan dari customer atau enggak dari toko-toko. Nah, si modalnya ini, modal yang didapat dari PT Asa ini itu berasal dari modal pemilik dari perusahaan, karena dia tuh pemiliknya itu tidak melibatkan pihak manapun untuk melakukan pinjaman gitu. Jadi nggak ada pinjaman sama sekali. Jadi benar-benar pure dari modal pemiliknya gitu. Meskipun banyak pihak yang ingin bekerja sama dengan PT Asa ini agar PT Asa kayak beli barangnya banyak, stoknya banyak, biar nanti masalah uangnya saya kasih pinjaman gitu. Nah, tapi si PT Asa ini menolak karena ujung-ujungnya itu nanti bakal ada jadi utang kan. Nah, si PT Asa ini nggak mau gitu, dia punya utang dengan pihak-pihak lain. Makanya jadi cuman seadanya aja. Jadi kalau misalnya mau beli barang dagangan ya seadanya dari modal pemilik. Kalau misalnya modalnya cuma segitu, ya berarti ya barangnya segitu. Terus ada pendapatan dari customer juga. Nah, terus yang pengeluaran kas ini pembelian ke prinsipal atau ke pabrik-pabrik. Kayak tadi kan yang garam, nah sama PT Asa itu di stok lah, diambil dari pabriknya gitu kan. Terus tadi ada tapioka juga. Nah, terus ada minyak juga. Nah, itu dibeli sama PT Asa ini. Nah, terus kalau pengeluaran itu untuk biaya operasional juga. Jadi kayak kan ada gudangnya gitu, jadi sewa gudang, terus buat biaya mobil dan pemeliharaan mobil kan buat mengangkut-ngangkut ke toko-toko gitu. Terus ada gaji karyawan juga. Next. Nah, jadi dari siklus pengeluarannya itu kan berasal dari modal. Udah gitu, lalu PT Asa melakukan pembelian pada prinsipal atau nggak pada pabrik-pabrik itu. Nah, di PT Asa ini menerapkan dua harga. Yang pertama ada cash sama TOP atau term of payment. Nah, yang TOP ini sistemnya perlakuannya itu harus sesuai perjanjian. Jadi kalau misalnya kata pabriknya pembayarannya harus 2 minggu, ya berarti harus
sebelum 2 minggu tuh emang udah dilunasin gitu. Kalau misalnya nanti nggak dilunasin, nanti barang nggak akan dikirim. Dan juga PT ASA ini nggak boleh nunda-nunda bayar ke pabriknya, karena itu tuh bisa membuat pabrik itu hilang kepercayaan gitu sama PT ASA. Karena ibaratnya kalau misalnya nih pabriknya mau ngejualin gitu, kalau misalnya kamu nggak bisa bayar, ya mending nggak usah gitu. Banyak kok yang mau beli juga gitu, nggak dari PT ASA aja gitu. Makanya di situ PT ASA selalu tepat waktu untuk bayar. Next. Nah, kalau dari pemasukan kasnya, jadi kan nanti PT ASA udah stok barang tuh. Nah, misalnya, jadi PT ASA ini punya salesnya sendiri kan. Tadi di struktur organisasi itu ada sales-salesnya. Sales-salesnya itu ke lapangan, ke toko-toko. Nah, nanti ordernya itu melalui admin. Nah, nanti dibuatin invoice sama PT ASA-nya itu. Nah, tapi sebelum itu tuh sama manajernya itu dipastiin dulu ini toko bakalan bisa bayar, bakal bisa emang bayar atau enggak gitu. Mas dipastiin dulu, misalnya toko sebulan yang lalu udah mesen 50 box gitu. Terus dia mau mesen 50 mau beli dengan harga 50 juta. Nah, terus dia yang kemarin itu belum dilunasin sama dia gitu. Terus dia mau beli lagi, sedangkan yang kemarin aja belum lunas. Nah, itu tuh sama manajernya tuh diperhatiin gitu. Kalau misalnya masih ada limitnya, berarti baru boleh gitu, baru dibuatin invoice-nya. Terus ada ada cash sama TOP juga, tapi perlakuan TOP yang ke prinsipal sama ke toko itu beda. Kenapa? Karena PT ASA itu udah pasti tepat waktu bayar ke pabrik. Tapi toko-toko belum tentu bayar tepat waktu ke PT ASA. Jadi meskipun misalnya perjanjiannya 2 minggu, tapi belum tentu si toko-toko itu tuh bakal bayar 2 minggu ke PT ASA. Jadi pasti suka telat atau nggak kayak minta perpanjangan waktu gitu. Bahkan ada yang sampai setahun tuh belum dibayar gitu. Nah, makanya karena perlakuannya seperti itu, awal tahun 2019 ini si PT ASA itu bikin SOP baru. Emang belum diterapin, tapi baru bikin SOP doang. Nah, jadi si SOP-nya itu dia PT ASA melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi kayak lembaga keuangan gitu, dimana nanti si pihak ketiga ini kalau misalnya dari toko mau pesen 500 box, tapi lewat pihak ketiga ini. Jadi nanti sama pihak ketiga bayar ke PT ASA secara cash. Nanti berarti hutang-hutangnya antara toko sama si pihak ketiga ini gitu. Jadi nanti pihak ketiga yang survei, terus kita survei ke PT ASA-nya, nanti oke dibeli. Terus jadi nanti tinggal utang-utangnya itu masalah toko sama si pihak ketiga ini gitu. Jadi PT ASA nggak mau ada telat bayar dan nggak mau ada ribanya gitu kan. Jadi secara cash itu nggak ada pinjaman apa-apa lagi gitu. Tadi sebenarnya udah dijelasin oleh teman saya, Sarah, sebagai pesannya udah jelasin. Di sini mungkin ingin membahas sedikit tentang flowchart PT ASA Mandiri. Yang pertama ada bagian gudang, di mana pertama kali dimulai itu dari bagian gudang di PT ASA Mandiri. Dari bagian gudang ini di PT ASA Mandiri ini memesan barang kepada prinsipal yang tadi sudah dijelaskan, di mana prinsipal ini sebagai menjalin kerjasama dalam menyetok barang di PT ASA Mandiri. Nanti ketika sudah pesan ke prinsipal, barang tersebut ditaruh di gudang yang sudah disewa oleh PT ASA Mandiri. Kemudian barang yang telah dibeli akan didistribusikan oleh sales ke toko-toko. Nah, nanti pembelian yang sudah dilakukan oleh PT ASA Mandiri ini akan dilaporkan kepada bagian keuangan. Nah, lanjut ke sebelah sini, dimana nanti ketika sales sudah menjual barang kepada toko-toko, maka toko-toko tersebut akan melakukan pembayaran jika toko itu melakukan pembayaran secara cash. Tapi kalau misalkan toko itu melakukan pembayaran secara kredit, maka nanti yang sudah dijelaskan akan keluar faktur yang tadi diterapin, ada cash, ada TOP. Kemudian akan melaporkan transaksi tersebut. Nah, tadi nyambung ke yang nomor 1. Tadi udah dijelasin juga oleh teman saya Sarah bahwa ketika
PT Asa Mandiri ini melakukan transaksi terhadap prinsipal, itu selalu melakukan transaksi secara tunai, tidak pernah ada TOP. Jadi ketika PT Asa Mandiri memesan barang itu langsung melakukan transaksi secara tunai. Kemudian dari prinsipal akan dimulakan faktur, kemudian faktur tersebut diarsipin. Next dong. Nah, terus kemudian kalau ini buat ke toko ya, yang sebelah sini, dimana tadi udah dijelasin juga ketika toko itu melakukan pembayaran secara kredit, maka akan dikeluarkan faktur. Faktur itu ada 3, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Desi. Itu ada faktur itu ada 3, ada warna merah, putih, dan kuning. Kemudian yang satu diarsipin, yang satu di keuangan, yang satunya lagi ke tokoin. Kemudian di admin diarsipin, mungkin itu ya diarsipkan. Mungkin itu sedikit penjelasan proses. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai term of payment ya. Tadi kan udah dijelasin sedikit tentang term of payment oleh Sarah. Jadi term of payment ini merupakan sistem cara bayar dari penjual ke pembeli. Dimana kalau misalnya si PT Asa ini menerapkan waktunya itu 2 minggu. Kalau misalnya term of payment ini sebenarnya itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada cash in advance, terus ada cash on delivery, kemudian ada net the days, terus ada net end of month, sama diskon. Nah, yang diterapkan oleh PT Asa ini adalah net the days. Jadi karena dia itu nerapin untuk TOP ini 2 minggu yang seperti dijelaskan oleh Sarah. Kemudian untuk TOP dari customer itu tidak sama dengan TOP perusahaan pada prinsipal. Tadi juga udah dijelasin oleh saudara Sarah ya. Terus juga pencatatan jasa dari customer atau toko dilakukan apabila toko customer sudah membayar lunas dan faktur diberikan. Jadi faktur diberikan ini ketika si toko itu sudah melakukan pelunasan pembayaran. Nah, kalau ada kelemahan dari term of payment ini, salah satunya ini tadi udah dibahas, yaitu seringkali toko terjadi keterlambatan bayar antara toko ke perusahaan. Terus kelemahannya itu ada juga gini. Jadi kan kalau misalnya si toko kan nggak mungkin menjual satu produk, kan dia menjual macam-macam produk. Misalkan dia tuh yang dari PT Asa itu dia tuh barangnya terigu. Kan misalnya di warung itu ada terigu minyak gitu. Nah, dari PT Asa ini terigu. Ketika terigu misalnya udah habis nih, asuran kan itu uangnya untuk dibayarkan ke PT Asa. Tetapi penjual di Indonesia itu nggak kayak gitu. Jadi kalau warung-warung di Indonesia itu berpikir siapa yang datang duluan, dia yang bakal dapat duit duluan gitu. Ataupun kalau enggak, kan kalau misalnya perusahaan distributor ini kayak misalnya ada yang rentenir gitu, kayak misalnya penagih gitu. Nah, kebanyakan warung-warung itu pokoknya tuh intinya tuh siapa duluan yang datang, dia yang dibayar. Kalau enggak, siapa yang serem itu dia yang dibayar. Iya, jadi kalau misalnya gini loh, misalnya si PT Terigu ini kan punya PT Asa kan. Nah, dia tuh kirim putusan buat lagi. Nah, ada di perusahaan lain dia tuh yang distribusi minyak misalkan, ada 2 kan. Nah, yang si PT Asa ini laginya lemah lembut. Nah, nanti kan dikasih, katanya bilang, duh nanti terigunya belum habis. Nah, sedangkan si minyak ini, padahal kan minyaknya belum habis. Terus dia nagih, mana uang buat minyak, langsung dikasih gitu. Makanya untuk di awal 2019 itu PT Asa menerapkan sistem cash untuk warung ini, dan dia juga bekerja sama dengan pihak ketiga. Dan itu juga sudah yang dibahas oleh Sarah. Selanjutnya, nah selanjutnya ini ada faktur-faktur itu. Faktur itu kan ada 3, putih, merah, sama kuning. Kalau misalnya untuk pembayaran cash yang dikasih ke toko itu ya warna putih. Jadi yang si merah sama kuning itu dipegang sama PT Asa. Kalau merah untuk ke finance dan yang kuningnya ini untuk admin. Nah, kalau ke
yang sistem pembayaran TOP yang dikasih ke toko itu yang merah, yang putih dipegang ke kita. Nanti ketika toko sudah melakukan pelunasan pembayaran baru ditukar. Nanti si toko dikasih yang merah, yang putihnya kita ambil. Kembali ya. Saya koreksi ya. Jadi kalau dengan TOP itu nanti kalau misalnya sudah melakukan pelunasan pembayaran, yang merahnya kita ambil, putihnya kita kasih. Nah, terus juga ada pencatatan transaksi. Kalau PT ASA ini pencatatan transaksinya sudah menggunakan sistem. Jadi mereka ini membuat aplikasi gitu, minta ke programmer. Terus yang diisi aplikasi itu mereka custom sesuai kebutuhan mereka. Untuk pencatatannya sendiri, kalau PT ASA ini pencatatannya itu pencatatannya ada harian, mingguan, dan bulanan. Kalau misalnya harian ini uang yang masuk dari pelanggan. Jadi kalau misalnya ada yang pesen gitu, terus ada yang pelunasan. Nah, terus kalau misalnya mingguan itu biaya operasional, kayak misalnya bensin mobil gitu. Nah, kalau misalnya bulanan kayak gaji, biaya listrik dan telepon. Nah, sekian. Ada yang mau bertanya? Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Untuk sesi pertama dibuka untuk 3 orang penanya. Silakan. Dari kelompok penanya, silakan. Siapa dulu? Siapa dulu? Nanya aja. Silakan saudari. Kan jadi katanya ada toko yang telah bayarnya ke PT ASA ini sampai 1 tahun. Itu pernah nggak sih kejadian di PT ASA sampai toko yang dia masukin PT ASA masukin barang ke toko itu, tapi si tokonya tuh nggak bangkrut gitu? Pernah nggak sih kayak gitu? Maksudnya tokonya yang kan PT ASA suplai barang. Nah, toko yang suplainya ternyata gak bayar-bayar. Nah, ternyata pas dicari-cari tuh bangkrut. Pernah nggak kayak gitu? Kalau kayak gitu, PT ASA sendiri kalau pernah kayak gitu, gimana penanganannya gitu? Ya silakan kelompok penanya. Oh ya, silakan saudari. Untuk pada ASA ya, tadi kan untuk menanggulangi dari adanya telat bayar, baru menunjukkan SOP dengan pihak ketiga. Yang ketiga itu kan katanya bagian keuangannya. Bagian keuangan itu lembaga keuangan itu seperti bank kah? Nah, jika bank tadi menyatakan bahwa tidak ada bisa terkait dengan bunga. Dan jika dengan bank pasti ada bunga dan bagaimana penilaian dari cost and benefit saat menggunakan PIN orang ketiga. Terus menyangkut dengan pertanyaan Anissa, apakah perusahaan menyediakan ada cadangan kerugian utang untuk menanggulangi adanya yang tidak bisa bayar? Ya, Despi. Satu lagi. Perkenalkan, nama saya Anissa Rifa dari kelompok 2. Saya mau nanya ke PT ASA. Kan PT ASA itu bergerak dalam bidang distributor. Nah, abis itu apa sih kayak mereka tuh cara menarik prinsipal itu biar naruh stok barangnya biar didistributorkan sama PT ASA gimana? Kan banyak
soalnya yang distributor selain PT ASA. Ini ada video dari perjalanan kelompok 5 ke ya, silakan ditonton. Video perjalanan ya. Sementara ini di mungkin tenang dulu yang ada speakernya. Silahkan langsung dijawab aja. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Julianti.
penanganan untuk toko yang bangkrut terus belum bayar. Jadi PT Asa Distribusi ini sebenarnya baru berdiri 2 tahun. Tahun ini tuh baru 2 tahun PT Asa Distribusi. Jadi sebenarnya belum ada kejadian kalau misalnya toko belum bayar terus tokonya bangkrut, itu belum pernah kejadian. Tapi bagian keuangannya cerita pernah sampai sekarang itu ada toko yang udah setahun tapi mereka belum bayar gitu. Tapi dia masih tapi belum bayar. Apakah dibedakan untuk yang bisa bayar? Jadi kalau misalkan si tokonya belum bayar terus mereka udah minta barang lagi, minta supply barang lagi, PT Asa-nya nggak akan ngirim. Jadi sampai si tokonya lunas baru dikirim dulu gitu. Jadi ya penanganannya lihat dulu si tokonya udah bayar atau belum, terus yang apa sih kemampuan dia buat bayar gimana si tokonya, baru kalau misalkan emang memungkinkan baru dikirim lagi sama PT Asa. Ada yang ingin menanggapi atau menambah? Ya, mungkin langsung dijawab lagi pertanyaan kedua. Mau jawab yang Deswi tadi yang untuk menanggulangi telat bayar PT Asa melakukan perjanjian dengan Indonesia. Ya, jadi pihak ketiganya ini bukan bank, jadi emang ya lembaga keuangan tapi bukan bank gitu, lembaga keuangan bukan bank. Nah, kalau masalah si pinjaman itu ada bunga atau enggak, ya emang pasti ada bunga dan iya, maksudnya ada marginnya gitu, karena kan dia udah jadi perantara antara PT Asa dengan toko, udah pasti ada marginnya kan. Nah, kalau masalah kayak gitu ya itu nggak akan ngaruh ke PT Asa-nya gitu. Emang PT Asa itu ya bersih dari riba gitu. Karena yang masalah pinjaman itu kan antara hubungan toko sama si pihak ketiga, kan ada perjanjian akad kreditnya gitu. Nah, kalau apakah ada cara ngambil utang untuk menanggulangi telat bayar? Itu ada, cuman kita tuh kita kurang tahu gitu si nominalnya itu berapanya gitu. Jadi ada tapi kurang tahu berapanya. Saya mau jawab pertanyaan ini ya apa? Siapa namanya tuh Anissa? Pak, maaf. Tadi kan pertanyaannya itu mana pertanyaannya? Oh iya, cara PT Asa menarik customer. Kalau misalnya untuk awal-awal, ya narik prinsipal. Kalau untuk awal-awal belinya si PT Asa ini, dia kayak ngajuin proposal gitu ke prinsipal. Nah, kemudian kalau misalnya dan kemudian untuk menjaga agar menjaga kepercayaan prinsipal ke kita itu dengan cara apa? Dengan cara kayak kita bayar itu tepat waktu, nggak pernah telat gitu. Nah, itu merupakan salah satu cara PT Asa untuk menjaga kepercayaan dari prinsipal gitu. Biar si prinsipalnya biar tetap nyuplai ke PT Asa gitu. Jadi kayak jadi langganan setia lah. Gimana Anissa Rifah Abdul? Udah cukup. Ya, mungkin langsung dibuka ke situ. Buka sesi 2 untuk 3 penanya dari kelompok mana saja. Dipersilakan. Oh. Ya, silakan. PT Asa ya, kan baru berdirinya 2 tahunan secara bertahan. Menanya bagaimana ininya tentang pengauditannya, apakah sudah ada atau bagaimana? Kapan juga menanya? Oke, ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau nanya, tadi kan katanya kalau PT Asa itu kalau misalnya ada yang utang ke dia,
kayak di blacklist gitu ya kalau belum bayar. Apa? Kalau misalnya di PT Asa ada warung yang ngutang ke dia, itu kan di blacklist. Nah, gimana kalau misalnya si warung itu mesen ke PT Asa tapi pakai nama lain? Nah, gimana sih PT Asa itu tahu kalau yang mesen ini itu bukan orang yang ngutangin dia gitu loh? Paham nggak pertanyaannya? Iya. Ini nggak, ya di blacklist ini nggak ngutang lagi, jadi bukan oknum yang sama. Cara tahu gimana? Oke, ada lagi? Ya sudah, silakan saudara. Saya selain dari kelompok depan mau bertanya untuk PT Citos ini kan perusahaan besar ya, lalu ada nggak sih masalah besar yang dihadapi oleh bagian keuangan gitu, masalah yang terbesar itu apa dan cara menghadapi mereka itu seperti apa? Ini 3 pertanyaan dulu, nanti di gua kasih selanjutnya ya. Gimana? Ya, Mau langsung jawab? Silakan. Tadi untuk pertanyaan Salma, apakah kan karena tadi PT Asa baru berdiri di tahun 2018 dan ini tahun kedua beliau beroperasi, itu udah diaudit apa belum? Kemarin kita nanya juga alhamdulillah auditnya itu pakai audit internal yang ada di PT Asa Mandiri itu sendiri. Oh ya, pengauditannya 1 tahun sekali. Gimana? Salma, cukup ya? Silakan dijawab lagi. Kalau buat Rashid ya, tadi gimana kalau misalkan toko itu ganti nama apa gimana? Kalau misalkan utang ya? Ya, jadi kan ada daftar blacklist nih. Ya. Jadi gimana caranya si perusahaan itu tahu kalau yang mesen barang itu bukan orang yang di blacklist? Kan bisa aja kan orang yang dari daftar blacklist itu pakai nama orang lain itu kan jadi pesen, jadi utang lagi ujung-ujungnya. Jadi Oh iya. cara menghindarinya itu gimana? Ya, kebetulan tadi kan di PPT ini juga dijelasin ya ada struktur organisasi dan kebetulan tadi ada ada divisi sales ya. Nah di situ divisi sales itu dia terjun langsung ke tiap toko-toko yang emang sudah menjadi customer PT Asa, di mana kemungkinan untuk yang tadi Rashid tanyain ganti nama itu kemungkinannya kecil banget karena emang apa ya, si sales ini tuh benar-benar terjun langsung ke tiap toko yang ada di Bandung. Jadi dia tuh ngedatengin toko terus nagih dan itu benar-benar berhubungan langsung dengan pihak tokonya langsung. Jadi kemungkinan yang Rashid tanya itu kecil dan semoga tidak ada gitu. Nah. Ya gimana Rashid? Sudah terjawab? Silakan untuk pertanyaan terakhir. Saya akan menjawab pertanyaan Safa. Jadi masalah yang di bagian keuangan, menurut dari sebagian keuangannya sih paling masalahnya itu dari human errornya, karena dari penginputan data ke sistemnya, karena penginputan data juga butuh keahlian kan, misalnya siapa tahu ada salah harusnya ke bagian yang ini malah belum. Itu sih paling cara ngatasinya. Bagian keuangannya menikmati seperti apa? Kalau kemarin pas kita nanya itu, jadi kan emang udah di sistem pencatatannya, tapi tiap per bulan atau per minggu itu ada yang dicetak buat ngelihat ada yang error enggak gitu dari sistem sama yang aslinya itu gimana gitu. Jadi mengatasinya itu jadi di yang si pencatatan itu yang di sistem itu di print out langsung dilihat gitu, udah sesuai atau belum gitu. Jadi disesuaikannya dengan yang aslinya gitu. Iya. Gimana? Sapat. Cukup ya, cukup. Dibuka sesi 3 nih untuk 3 pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Bukan ada lagi nih yang nanya. Gimana Lis?
Sulit. Ayo dihitung nih. Si Leo gimana nih Jalina sebagai enggak maksudnya siapa yang mau bertanya gitu tadi tunjuk-tunjuk ada yang ngacu. Jadi silakan Jalina. Ini aja sih. Paling Jalina. Ada sih paling. Oke, dia cukup Jalina nanya itu aja. Oke, ada lagi Jia. Enggak. Ayo, Lin. Saya mau tanya kelompok yang dari kita tadi udah sempat lihat laporan keuangannya juga. Paling ini aja sih, dari parameternya udah bagus ya. Terus juga aku lihat di sini udah ada auditornya juga, udah ya wajar kan auditornya. Kalau dari sistem pengawasan udah terencana gitu ya, udah bagus itu. Masih ada nggak sih ditemukan potensi ataupun memang pernah terjadi fraud gitu? Melihat dari laporan keuangan ini udah bagus gitu, tapi kenyataannya di perusahaan seperti apa? Nah, ini untuk ada satu pertanyaan lagi jadi ada lagi cukup. Oke, 2 pertanyaan. Gimana ini kalau terima mau langsung jawab atau minta waktu diskusi? Gimana mau terima? Diberi waktu diskusi dulu ya, teman-teman sabar. Ya, udah cukup waktu diskusinya. Silakan saudara Anas ingin menjawab sepertinya ya. Ya, mangga Ustaz Anas. Ya, saya mau jawab pertanyaan Lilim ya. Kalau kemungkinan fraud ada, tapi kemungkinannya kecil. Paling kayak tadi human error buat bagian keuangan salah input doang gitu. Terus sampai sekarang alhamdulillahnya nggak ada. Cukup, Lili. Oke, pertanyaan Jalina. Ada sih Silakan. Dinas,
Sebentar ya, jadi ini Anas. Ini Anas. Ya. Itu jawabannya. Oh, dia lempar dulu aja ya. Oh, ini kelompok 5 mana? Talut. Minta dilempar ke teman-teman gitu. Ada yang ingin menjawab pertanyaan Jelina ini? Boleh? Boleh bantu? Ya, silakan Saudara Rijal. Perkenalkan, nama saya Rizal dari kelompok 4. Apa tadi itu pertanyaan teh yang maksudnya nggak, kenapa perusahaan nggak ada hedgingnya gitu ya? Iya, di OCI. Kalau misalnya seketangkap saya waktu kuliah umum yang kan ngebahas PSAK dan salah satunya ngebahas OCI, terus di OCI itu ada lindung nilai gitu. Yang saya tangkap sih kayak lindung nilai itu salah satu perjanjian ke supplier sih, terutama ke supplier. Misalnya kita ingin membeli barang dari supplier sebesar 80.000, jadi emang udah dilindungi $80.000 misalnya. Jadi emang si nilainya itu dilindungi. Kita misalnya beli baja ke supplier itu $80.000 nanti di tanggal sekian misalnya. Jadi kalau misalnya si harga pasarnya ternyata $100.000 misalnya, $100.000, sedangkan kita hanya hanya membayar 80.000 karena emang udah dijanjiin dari awalnya 80.000, jadi kita mendapatkan margin sebesar 20.000 gitu kan, karena memang harga pasar lebih mahal dari harga yang dijanjikan gitu. Nah, jadi yang 20.000-nya itu masuk ke OCI, ke hedging lindung nilai gitu. Nah, kalau setangkap saya gitu, nah mungkin kenapa nggak ada di OCI? Mungkin kan OCI itu sebenarnya unrealized ya, jadi emang belum ada gitu, uangnya belum ada, tapi harus diakui sebagai pendapatan gitu kan. Nah, mungkin si perusahaan Citos ini salah satu perusahaan yang tax avoider mungkin, jadi mungkin biar pajaknya sedikit gitu, jadi nggak dicantumin di OCI-nya gitu. Emang ngaruh kan pendapatan ke pajak gitu, mungkin gitu sih setangkap saya. Ya, terima kasih Rinda. Oh iya, mungkin Gimana tanggapan Jelina tadi? Iya, tanggapan Jelina sendiri itu gimana? Tanggapan Jelina ya, kita di sini kita diskusi gitu kan ya, bukan siapa yang paling pintar. Tapi kan enggak, Jelina kan OCI itu salah satunya juga ada gain dari revaluasi. Kita kan kena pajak, kata Bu Ida. Ya, gimana tanggapannya? Iya, pajak keluar. Kalau soal Jelina di persiannya gede di first tax. Dari Rizal dulu aja pernyataan Rizal tadi gimana? Oh jadi serang aja, serang aku. Ampun. Ya gimana? Biasa gimana? Canda. Jadi kan gini ya, OCI itu kan ada income statement. Itu di bawah income statement. Nah, si OCI itu emang ada pajaknya, tapi itu pajak tanggungan yang dibayar nanti gitu. Kalau udah naik ke atas, waktu kita pernah naik kan? Realisasi kan? Iya, yang nanti realisasinya naik ke atas di income statement itu. Mungkin emang nggak ngelakuin lindung nilai kemudian si perusahaannya, jadi emang ya tergantung harga pasar. Ada perjanjian sebelumnya mungkin gitu. Ya nggak perlu. Ya udah.
udah kayak kalau nggak ada berarti nggak ada. Gimana kelompoknya tanggapannya? Jelina gimana tanggapan atas pertanyaan Jelina? Ya, mau nanggepin ya. Mungkin tadi juga nambahin dari tadi udah dibilangin juga Pak Rizal, kalau misalkan ada lindung nilai mungkin nanti antara harga lindung nilai dengan harga pasar kan pasti ada yang berbeda ya. Di situ entah itu nanti bakal terjadi margin ataupun loss kan. Mungkin si PT Citos C ini dia tuh nggak pingin ngambil resiko terlalu tinggi, jadi makanya dia ngikutin harga pasar aja gitu. Mungkin kan spekulasi. Menggandal, sepertinya menggandal. Cukup. Saya intervensi sedikit ya. Kalau Citos ini TBK bukan? TBK. Tidak semua TBK. Kan standar itu adalah pedoman. Ya. Sementara Citos itu kan sebagai entitas dia pasti punya pedoman akuntansi sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 5 yang membahas tentang finance cycle. Dapat disimpulkan bahwa finance cycle atau siklus keuangan itu adalah siklus pendapatan dan juga siklus pengeluaran. Tadi mereka membahas dua perusahaan itu ke perusahaan Citos, PT Citos sama PT Asa. PT Citos itu yang tadi manufaktur mebel. Mereka punya dua bagian tugas, dua bagian keuangan. Satu bagian keuangan, tugasnya mengurus segala macam pembayaran. Satu bagian administrasi yang kontrol pajak dan mengurus pajak. Terus Asa Mandiri itu yang distributor barang. Mereka tadi ada itu penerima kas sama pengeluaran kas. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.